Oke teman-teman, saat ini kita masuk ke sesi seminar. Nah, seminar saat ini bertemakan tentang paru-paru, menjaga kesehatan paru-paru kita. Dan judul seminar yang akan dibawakan pada siang hari ini adalah Love and Protect Your Lungs. Untuk perkenalan pembicara akan dibawakan oleh Sir Friendly. Pada Sir dipersilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Baiklah, senang kita bisa berjumpa lagi dalam Chapel Program Fakultas Keperawatan Universitas Kelabat, dan pada hari ini kita akan mengikuti seminar kesehatan tentang paru-paru yang akan dibawakan oleh narasumber yang berasal dari luar dan dari profesi yang berbeda tetapi masih dalam linear kita, yaitu bidang kesehatan. Oke, pembicara kita pada pagi hari ini bernama Dr. Henry Julfi Elisa Suwak yang lahir di Balikpapan pada tanggal 21 Juli 1968 dan sekarang tinggal di Bandar Lampung. Oke, Dr. Suwak telah menyelesaikan perguruan tingginya di Fakultas Kedokteran Unstrat Manado dan dilantik menjadi dokter umum pada tahun 1997. Kemudian telah mengikuti beberapa pelatihan seperti pelatihan yang di-highlight di sini yaitu tentang USG. Jadi Dr. Henry ini berkecimpung di radiologi tentang USG, ekspertisi USG dari dasar, media sampai lanjut. Kemudian untuk pekerjaan Dr. Henry pernah bekerja di RSA Bandar Lampung pada tahun 2000 sampai 2016, kemudian menjadi staf medis RSA Manado pada tahun 2016 sampai 2020, dan saat ini dari tahun 2020 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medis di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Dan pada saat ini kita semua memiliki kesempatan untuk mendengarkan seminar kesehatan tentang paru-paru dengan judul Love and Protect Your Lungs yang akan dibawakan oleh Dr. Henry Suwak. Untuk itu saya mau cek untuk koneksi kita dengan Dr. Henry. Apakah Dr. Henry sudah terhubung dengan kita di sini? Tes. Oke, Dr. Henry, selamat pagi. Bisa dengar? Selamat pagi. Oke. Untuk itu, waktu dan kesempatan kami akan serahkan kepada Dr. Henry untuk memimpin seminar kita pada pagi hari ini. Kami persilakan, dokter. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih untuk perkenalan yang sudah disampaikan. Terima kasih untuk Senat Mahasiswa Fakultas Keperawatan Unklat yang sudah mengundang saya untuk berbicara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya akan bawakan untuk sharing pada pagi hari ini boleh ada manfaatnya bagi kita, terutama adik-adik keperawatan, Fakultas Keperawatan Unklat ya. Oke, saya akan share screen. Baiklah, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa pada hari ini, pagi hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan paru-paru. Sayangi dan lindungi paru-paru kita, ya. Kalau kita berbicara mengenai paru-paru, paru-paru ini adalah salah satu organ yang sangat penting, termasuk organ vital di dalam tubuh kita. Sehingga kita harus menjaga, menyayangi paru-paru kita, ya. Ini adalah organ yang sangat penting yang tidak ada penggantinya, ya. Kalau kita sering dengar ada transplantasi jantung, ya ada, jantung bisa diganti. Kita bisa sering mendengar ada orang menjalani transplantasi ginjal, ginjal bisa diganti, ya ada donornya. Kemudian ada transplantasi hati atau hepar. Tapi kalau transplantasi paru-paru belum ada, ya. Jadi memang itulah sebabnya maka judul ini diangkat, kita harus menyayangi dan melindungi paru-paru. Karena sekali paru-paru ini mengalami kerusakan dan tidak berfungsi, maka tidak ada gantinya. Belum ada orang menemukan transplantasi paru-paru, ya. Nah,
kita kenal bahwa paru-paru inilah organ yang sangat penting untuk tubuh kita bisa mendapatkan oksigen, di mana oksigen ini sangat penting, karena itu dibutuhkan oleh sel-sel, terutama adalah sel-sel otak, termasuk sel-sel jantung. Kalau sel-sel tubuh kita tidak mendapatkan oksigen, maka akan mengalami kematian. Dikatakan dalam waktu 3-8 menit otak dan juga jantung tidak mendapat oksigen, maka akan mengalami kematian. Ya, jadi sangat penting sekali. Kalau tubuh kita tidak mendapatkan oksigen, maka yang pertama diserang adalah otak dan jantung, dan akhirnya semua sel-sel tubuh kita akan mati. Jadi paru-paru ini adalah satu organ yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, kita mengenal ada yang disebut dengan kematian itu ada 2 jenis. Ada yang kita kenal dengan kematian klinis, ada yang disebut dengan kematian biologis, atau mati klinis atau mati biologis ya. Nah, kematian klinis itu adalah ketika kita mendapati seseorang yang berhenti napasnya dan jantungnya berhenti berdenyut. Jadi kalau kita ketemu pasien, barusan kita ketemu tidak bernapas dan tidak berdenyut jantungnya, itu mati klinis. Kemudian ada yang disebut dengan mati biologis. Mati biologis itu adalah kematian yang terjadi setelah adanya kerusakan sel otak, dan itu terjadi antara 4-8 menit ketika sel-sel otak itu tidak mendapatkan oksigen. Jadi sangat penting sekali setelah berhentinya napas dan sirkulasi 4-5 menit dan tidak mendapat pertolongan, maka seseorang itu akan menuju kepada kematian biologis. Dan biasanya ketika orang sudah sampai kematian biologis, tidak bisa ditolong lagi, tidak bisa kembali lagi ya. Tapi kalau masih klinis, itu kita bisa usahakan dengan bantuan hidup dasar, ya, CPR dan lain-lain ya. Sehingga kita mengenal ada waktu kritis antara mati klinis sampai kepada mati biologis, itu ada waktu. Disitulah kesempatan bagi kita untuk memberikan pertolongan, ya, termasuk memberikan bantuan napas kalau diperlukan ya. Nah, sehingga pada prinsip bantuan hidup dasar, ya, mungkin kita semua belajar bahwa ketika kita ketemu kepada seorang yang misalnya tidak sadar, gangguan tidak sadar, maka pertama yang kita cek adalah, kalau dulu kita kenal prinsip pertolongan emergency itu adalah ABC, ya. Kalau dulu prinsip yang dulu kita tahu ABC, dari airway, breathing, dan circulation. Tapi yang terbaru sudah diputar, ya, CAB, circulation dulu, baru airway, baru breathing, ya. Nah, prinsipnya adalah kalau seseorang mengalami henti jantung, pasti dia mengalami henti napas. Ya, jadi kalau kita cek nadinya, nadi tidak ada, pasti dia tidak bernapas. Karena tidak ada orang yang nadinya tidak ada terus tidak bernapas dalam jangka waktu yang agak lama ya. Tapi kalau orang mengalami henti napas, belum tentu henti jantung. Makanya sekarang supaya cepat, maka dirubah, maka kita langsung mengecek nadinya. Kalau nadinya berdenyut, kita harus segera cek napas, ya, karena bisa saja napasnya sudah terganggu dan kita harus memberikan bantuan napas. Karena kalau tidak diberi bantuan napas dalam waktu 3-8 menit, maka jantung pun akan berhenti. Ya. Nah, ini adalah anatomi paru normal. Kita tahu paru-paru kita ada 2, sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan itu ada 3 lobus, sedangkan sebelah kiri itu ada 2. Ya, jadi berbeda, agak berbeda sedikit ya. Kemudian paru-paru ini adalah bagian dari sistem pernapasan. Jadi sebelum masuk paru-paru ada saluran pernapasan yang kita kenal sebagai trakea atau tenggorok. Kemudian dia bercabang menjadi bronkus, cabang lebih kecil lagi bronchiolus, kemudian sampai ke alveoli. Alveoli ada di paru-paru, dan di alveoli inilah terjadi pertukaran udara. Jadi kalau kita menghirup udara, pertukaran itu nanti terjadi dalam paru-paru, yaitu dalam alveoli, ya. Sehingga ini sangat penting, ya. Nah, jadi paru-paru ini penting, tapi dia adalah bagian dari sistem pernapasan, yaitu ada saluran pernapasan dan paru-paru, ya. Saluran pernapasan kita bisa bagi atas dan bawah, ya. Oke, jadi ketika kita bernapas, oksigen yang kita hirup akan melalui hidung, masuk ke batang tenggorok atau trakea, masuk ke bronkus, alveoli,
kemudian ke seluruh tubuh, ya. Itu salurannya. Nah, pada saat kita bernapas, maka ada dua proses yang terjadi, yaitu yang kita kenal dengan inspirasi, yaitu ketika kita menghirup udara dari luar, kemudian ada ekspirasi, ketika kita menghembuskan udara keluar, yaitu mengandung CO2. Nah, dua proses ini harus ada, karena tidak mungkin kita bernapas hanya inspirasi, tarik napas terus tanpa mengeluarkan napas. Jadi ini harus ada, sehingga nanti kedua proses ini sangat mempengaruhi kandungan oksigen yang kita hirup. Ya, oke. Pada saat ekspirasi, maka paru-paru itu mengandalkan kelenturan alami dari saluran napas dan alveoli untuk mendorong karbon dioksida keluar tubuh. Ya, berbeda dengan saat kita inspirasi. Kalau inspirasi itu kita ada usaha aktif dari otot-otot pernapasan untuk kita memasukkan oksigen. Tapi pada saat kita ekspirasi, maka itu adalah suatu kegiatan pasif dari tubuh kita untuk mengeluarkan karbon dioksida. Sehingga kalau ada sumbatan, itu akan bermasalah, ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita menghirup udara masuk ke dalam saluran napas kita, maka ada kemungkinan risiko ikut masuk debu, partikel, iritan, patogen, ya, termasuk bakteri, virus, masuk ke dalam paru-paru kita. Ini yang menjadi resiko. Karena kita bernapas, semua ini bisa masuk. Semua masuk. Ini yang menjadi resiko, sehingga kita perlu menjaga dan melindungi sistem pernapasan kita, termasuk paru-paru kita, supaya tidak sehat, supaya kita terhindar dari penyakit yang menyerang sistem pernapasan kita. Tapi kita sebenarnya tubuh kita ini dilengkapi oleh sistem pertahanan tubuh yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Tubuh kita ini memiliki mekanisme pertahanan yang akan mencegah supaya partikel-partikel, debu, dan kuman-kuman yang masuk itu tidak menyebabkan kita sakit. Walaupun kalau itu berlangsung lama dan dalam jumlah yang banyak, ataupun nanti yang masuk itu adalah kuman-kuman yang patogen, maka itu juga kita bisa juga sakit. Tapi tubuh kita sendiri sebenarnya mempunyai mekanisme pertahanan tubuh yang sudah disediakan oleh Tuhan, ya. Nah, sistem pertahanan tubuh yang akan menjaga sistem pernapasan kita itu tetap sehat, pertama adalah yang dikenal dengan filtrasi udara. Jadi saluran napas kita itu dari hidung masuk ke dalam, ke daerah faring, terus ke batang tenggorok dan lain itu ada saringan, sehingga tidak semua debu, partikel yang masuk itu akan sampai ke paru-paru, ya. Pada ukuran yang lebih besar, dia hanya sampai di pernapasan atas, yang lebih kecil bisa ke lebih dalam lagi, ya, dan yang paling kecil bisa sampai ke paru-paru. Ya. Tapi ini ada sistem saringannya, saringan udara. Kemudian sistem pertahanan yang kedua yang kita miliki adalah yang disebut dengan transport mukoselia. Jadi tidak heran kalau kita mengalami gangguan pada saluran napas kita, maka kita akan terbentuk yang kita sebut seperti lendir atau dahak. Itu sebenarnya sistem pertahanan tubuh kita untuk menangkap partikel-partikel atau debu ataupun kuman-kuman yang masuk, dan itu akan dikeluarkan melalui gerakan silia. Jadi di seluruh permukaan saluran napas kita itu ada silia-silia. Kemudian ada juga cairan-cairan yang akan dibentuk yang akan menangkap partikel-partikel yang masuk melalui saluran napas kita. Sehingga ada juga kita kenal dengan refleks bersin dan batuk. Itu adalah usaha pertahanan tubuh untuk mengeluarkan baik itu dahak, lendir, ataupun bahan-bahan iritan dan bahan-bahan yang berbahaya bagi paru-paru kita untuk dikeluarkan sehingga melindungi saluran napas kita termasuk paru-paru, ya. Yang ketiga yang dikenal dengan sekresi humoral lokal. Jadi ada zat-zat yang dilepaskan yang melapisi permukaan bronkus yang akan melindungi saluran napas kita dari bakteri, virus, dan lain sebagainya. Jadi ada sebenarnya pertahanan tubuh di kita ini yang sudah diciptakan oleh Tuhan sehingga melindungi sistem pernapasan dan paru-paru kita. Yang ketiga ada sel-sel yang berperan untuk menelan, ya, mikroorganisme yang masuk. Jadi sebenarnya sistem pernapasan kita itu sudah diciptakan oleh Tuhan begitu aman sebenarnya, ya. Begitu aman supaya kita terhindar dari penyakit pernapasan maupun paru-paru, karena memang ketika kita menghirup udara itu bahan-bahan yang lain pun bisa masuk ke dalam
sistem pernapasan dan paru-paru kita. Tetapi seperti yang kita lihat bahwa walaupun kita sebagai manusia ini memiliki sistem pertahanan yang lengkap, tapi masih bisa juga kita sakit. Masih banyak juga penyakit-penyakit sistem pernapasan ya. Mengapa? Karena itu tergantung faktor-faktor yang tadi. Ya, apakah gerakan mukosiliarnya masih bagus, apakah faktor humoral lokalnya masih bagus, dan tergantung juga terutama virulensi kuman. Ya, seperti yang kita tahu sekarang, kita sedang wabah penyakit COVID-19. Ya, walaupun kita memiliki sistem pertahanan, tapi memang virulensi kuman ini sangat hebat, maka dia bisa tembus kepada sistem pertahanan yang kita miliki. Dan ada faktor-faktor yang bisa menurunkan daya tahan paru, seperti minuman beralkohol, stres, udara dingin, dan beberapa macam jenis obat yang lain yang bisa menurunkan faktor-faktor pertahanan tubuh paru-paru kita. Ya. Nah, sehingga tetap masih ada banyak penyakit yang bisa menyerang sistem pernapasan tubuh kita. Ya, banyak penyakit dari atas yang paling sering yang kita kenal dengan faringitis, ya, atau nasofaringitis, agak turun ke bawah ada bronkitis, juga asma dan lain sebagainya. Ya, ini bisa terjadi karena beberapa hal yang tadi sudah disebutkan itu mengalami gangguan sehingga akhirnya kuman-kuman itu bisa masuk dan bisa menyebabkan beberapa penyakit paru-paru dan saluran pernapasan kita. Ya. Nah, gejala utama kalau kita mengalami gangguan pernapasan itu sebenarnya ada dua. Yang menyangkut saluran pernapasan dan paru-paru itu ada dua, yaitu batuk. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, batuk ini sebenarnya adalah mekanisme tubuh untuk mengeluarkan baik itu dahak, sekret, ya, sebagai sistem pertahanan. Jadi kalau ada sesuatu itu akan dikeluarkan melalui batuk. Sehingga bagi kita orang-orang kesehatan kita mesti mengerti bahwa ketika seseorang batuk, kemudian minta obat batuk, ya, sebenarnya ini juga sudah beberapa kali disampaikan di iklan-iklan di TV bahwa pada batuk yang berdahak maka kita harus memberikan obat pengencer dahak. Ya, karena obat batuk itu ada dua, ada pengencer dahak, ada penekan batuk. Nah, pada batuk yang berdahak itu, maka kita harus memberikan obat pengencer dahak supaya dahak itu keluar. Berbeda dengan batuk yang kering, karena ada juga batuk yang kering. Pada batuk yang kering, kita memberikan obat penekan batuk. Kalau pada batuk yang berdahak kita memberikan obat penekan batuk, maka dahaknya tidak akan keluar. Padahal dahak itulah berisi kuman-kuman dan lain sebagainya harus dikeluarkan. Ya. Yang jelas adalah kalau batuk itu adalah sesuatu yang refleks dari tubuh untuk pertahanan tubuh. Ya. Nah, gejala yang kedua adalah sesak napas. Mengapa pada orang yang mengalami gangguan pernapasan, ada masalah di pernapasan maupun paru-paru, dia menjadi sesak napas. Ya. Seperti yang sudah dibahas tadi bahwa usaha untuk bernapas dari manusia itu adalah untuk memenuhi oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi kalau ada gangguan, apakah itu sumbatan, apakah itu penyempitan dari saluran napas, apakah gangguan di paru-paru, maka konsumsi oksigen itu akan berkurang sehingga orang akan merasa sesak. Itulah penyebabnya sampai orang merasa sesak karena oksigen yang masuk itu kurang. Akibatnya pada orang sesak pasti frekuensi pernapasannya menjadi cepat. Itu adalah usaha tubuh untuk memenuhi kekurangan oksigen dari tubuh. Karena tubuh akan memberikan sinyal bahwa ini kekurangan oksigen. Nah, karena kurang oksigen, entah itu karena penyumbatan, entah penyempitan saluran napas, atau kelainan pada paru-paru, maka tubuh akan berusaha bernapas lebih cepat. Ya, pasti cepat. Tandanya bahwa orang sesak bahwa napasnya pada sesak. Tapi kalau misalnya kita atau orang mengeluh bahwa saya sesak napas, setelah kita hitung pernapasannya cuma 16 sampai 18 kali, itu tidak sesak. Pasti pada orang sesak pernapasannya di atas 20 kali ya, entah 24, entah 28, 32. Karena itu adalah usaha refleks daripada tubuh kita untuk memenuhi kekurangan oksigen sehingga nampak seperti sesak ya. Dan kadang-kadang selain batuk dan sesak, kalau terjadi infeksi maka timbul demam ya, sehingga kita kenal pada penyakit yang sekarang lagi top yaitu COVID-19 ada 3 gejala utama atau trias ya, demam, batuk dan sesak ya. Walaupun kita tahu bahwa ada gejala-gejala yang lain yang di luar gejala-gejala saluran pernapasan. Oke, kemudian kita kenal juga ini berhubungan juga dengan COVID-19 ya. Ada istilah-istilah, ada droplet, ada aerosol, ada airborne.
Nah, kita kenal pada awal-awal mulainya penyakit COVID-19, itu kita tahu bahwa penularnya karena droplet. Apa itu droplet? Ya, perbedaan antara droplet dan aerosol ini adalah ukuran dari partikel. Ya. Kalau droplet itu dia lebih besar, lebih dari 20 mikrometer. Sedangkan aerosol itu lebih kecil, kurang dari 10 mikrometer. Itu yang membedakan. Nah, kenapa pada awal-awal dikatakan penularan pada COVID-19 droplet? Ya, karena awal-awal itu diketahui penularnya adalah karena ketika orang berbicara atau orang batuk atau bersin dalam jarak dekat itu bisa menularkan. Tapi ternyata pada perjalanan penyakitnya dipelajari bahwa ada juga tindakan-tindakan medis yang dilakukan yang bisa menyebabkan droplet ini menjadi aerosol. Ya, misalnya kalau di rumah sakit kita melakukan tindakan nebulizer. Pada pasien-pasien sesak kita menggunakan nebulizer, ada uap di situ, itu droplet bisa berubah menjadi aerosol. Itu yang dimaksud dengan aerosol. Ya. Atau juga ada tindakan-tindakan pada dokter gigi. Mereka ngebor ataupun menambal itu, ada terjadi itu partikel-partikel kecil dari air liur yang jadi aerosol. Itu yang dimaksud dengan aerosol. Bukan berarti bahwa penularan airborne itu adalah kumannya beredar-edar di udara. Tidak. Pada tindakan-tindakan kedokteran tertentu terjadilah aerosol karena tindakan ya, sehingga disebut dengan tindakan aerosol ya. Nah, ini yang disebut dengan droplet karena dia agak besar ukurannya, maka dia pada awal-awal kita kenal kita harus menjaga jarak antara 1 sampai 2 meter karena droplet itu dia akan jatuh karena berat. Sehingga salah satu pencegahan kita kan harus jaga jarak. Ada yang katakan 1 meter tapi sebenarnya 1 sampai 2 meter ya. Sedangkan aerosol karena dia kecil, dia bisa lebih jauh lagi. Ya, bisa lebih jauh lagi karena dia kecil, ya. Airborne dengan aerosol ini hampir sama. Dia bisa lebih dari 2 meter, ya. Tapi bukan berarti melayang-layang di udara, tapi dia partikel kecil yang timbul karena tindakan-tindakan tertentu di rumah sakit, ya. Nah, sehingga kita kenal bahwa berdasarkan aktivitas yang kita lakukan, maka kita bisa mengidentifikasi droplet maupun aerosol yang dihasilkan. Kalau kita berbicara biasa, maka yang dihasilkan droplet dan aerosol itu hanya sedikit. Ketika kita mengeluarkan napas dengan kuat, itu lebih banyak. Ketika kita berbicara, itu lebih banyak lagi yang kita keluarkan. Ini sama juga dengan berbicara ini sama dengan kalau kita menyanyi, ya, sehingga memang pada saat ini tidak dianjurkan kita menyanyi atau latihan nyanyi dengan jarak yang dekat karena itu penularannya sangat hebat ya. Pengalaman teman-teman kita di Rumah Sakit Advent Medan, beberapa teman kita sangat terpapar dengan COVID-19 karena mereka satu grup nyanyi, latihan nyanyi, ternyata mungkin ada yang sudah terinfeksi ya. Jadi berbicara, menyanyi tanpa pakai masker itu sangat berisiko untuk sekarang. Kemudian batuk lebih banyak lagi ya, sehingga kita memang dikatakan harus jaga jarak ya, jaga dan lain-lain. Dan bersin lebih banyak lagi ya. Kita bisa lihat ini ilustrasinya kalau orang bersin, selain banyak droplet dan aerosol yang dihasilkan ketika orang bersin, maka jangkauan juga lebih jauh ya. Makanya kita kenal untuk kesehatan paru-paru ini ada etika batuk dan etika bersin ya. Bagaimana cara kita batuk, kita melindungi itu ada karena memang pancarannya sangat hebat dan berisiko untuk menularkan kepada orang lain kalau kita sendiri tidak sehat. Atau kalau orang yang tidak sehat, kita sebaiknya menghindar atau menggunakan APD, masker dan lain-lain ya. Nah, pada penularan COVID-19 kita tahu memang ada kontak langsung dan kontak tidak langsung. Apa yang dimaksud dengan kontak langsung? Kontak langsung itu adalah kalau kita berada dekat dengan orang yang terinfeksi kurang dari 2 meter, ya, dia bisa menularkan langsung melalui droplet. Kontak tidak langsung adalah ketika droplet yang jatuh ke permukaan benda, entah itu meja atau yang lain-lain sebagainya, kita pegang, kemudian kita menyentuh mulut kita atau hidung kita, itu bisa terinfeksi. Itu yang disebut dengan kontak tidak langsung, ya. Sehingga untuk pencegahan COVID-19 kita semua sudah kenal ada 3M, yaitu menggunakan masker. Mengapa menggunakan masker? Karena kita bisa kontak langsung ketika dia berbicara, ketika dia batuk, bisa. Yang kedua adalah cuci tangan. Cuci tangan ini perlu karena menghindari kontak yang tidak langsung tadi. Ketika kita memegang meja, buku, dan lain-lain yang sudah terpapar oleh droplet ataupun aerosol yang dihasilkan oleh orang terinfeksi, maka pencegahannya dengan mencuci tangan. Yang ketiga adalah menjaga jarak, ya, minimal
di atas 2 meter ya, supaya kita aman. Jadi hindari berkerumun dan menjaga jarak. Ya. Oke. Kemudian pada pagi ini juga saya ingin menyinggung sedikit mengenai penyakit yang juga menyerang paru-paru kita yang dikenal dengan penyakit paru obstruktif kronis. Mengapa penyakit ini penting? Ya, mengapa penyakit ini penting? Karena ketika orang menderita penyakit PPOK ini, ya nanti adik-adik mungkin sering ketemu di rumah sakit penyakit PPOK ini, maka kualitas hidup orang ini akan sangat menurun. Mengapa demikian ya? Kita lihat sedikit definisi dari PPOK ini, penyakit paru obstruktif kronis. Tentu ini adalah penyakit paru, di mana terjadi obstruktif berarti ada sumbatan pada jalan napas yang terjadi dalam jangka waktu yang lama dan sifatnya progresif dan non irreversible, artinya tidak bisa kembali lagi. Ya, ini berbeda dengan penyakit paru yang lain yang kita kenal dengan asma. Kalau asma dia terjadi penyempitan saluran napas, tapi dia bisa kembali lagi kita obati. Tapi pada penyakit paru obstruktif kronis ini, ketika terjadi penyempitan, maka dia tidak akan bisa kembali normal lagi. Nah, ini pentingnya, maka perlu menjaga, melindungi dan menyayangi paru-paru selagi masih sehat. Karena kalau sudah sampai didiagnosa penyakit paru obstruktif kronis atau COPD, maka itu tidak bisa kembali lagi. Kualitas hidupnya akan sangat menurun pada orang menderita penyakit paru obstruktif kronis. Nah, ada 2 jenis kelainan pada penyakit paru obstruktif kronis yang kita kenal dengan bronkitis kronis dan emfisema. Ya, dalam ilustrasi di sini kita bisa lihat pada bronkitis kronis di mana penyempitan dari saluran napas karena kelainan-kelainan yang diderita. Kemudian yang kedua adalah yang kita kenal dengan emfisema, di mana ini kerusakannya pada alveoli, sehingga pertukaran udara itu akan terhambat. Ya. Ini ilustrasinya. Nah, siapa saja yang berisiko kena PPOK? Terutama adalah mereka yang merokok. Ya. Mungkin kita bisa berkata bahwa kita tidak merokok, tapi kita kenal juga ada yang disebut dengan perokok pasif. Ya, hati-hati kalau kita berkunjung ataupun kita berada di lingkungan yang penuh dengan asap rokok, ya memang sekarang kita semua pakai masker. Sebaiknya kita melindungi diri kita ya, karena ini resiko yang paling utama. Yang kedua adalah adanya polusi udara. Polusi udara. Ketika kita berada di tempat yang banyak polusi, ya saat ini bukan suatu hal yang tabu lagi bagi kita untuk menggunakan masker, melindungi saluran napas kita, ya, melindungi saluran napas kita. Nah, bagaimana tanda orang yang PPOK? Tanda utamanya ada 2, yaitu batuk yang berulang, ya batuk terus, bisa dengan dahak maupun tanpa dahak. Kemudian sesak. Sesak bisa dengan bunyi maupun tanpa bunyi. Ya. Jadi hampir sama dengan sakit asma. Ketika dia bernapas, dia bunyi, mengik. Ya. Oke. Apa komplikasinya kalau seorang kena PPOK ini? Bisa gagal napas. Ya. Ini yang saya katakan tadi di awal bahwa paru-paru dan sistem pernapasan ini sangat vital, sangat penting. Kalau orang gagal jantung, ya dia masih hidup. Kalau orang gagal ginjal, masih bisa hidup, cuci darah. Gagal hati, masih bisa hidup. Tapi kalau orang bilang gagal napas, itu langsung meninggal. Ya, gagal napas. Ya. Jadi sangat penting sekali kita menjaga kesehatan paru-paru dan saluran napas kita, karena emang ini sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mencegah PPOK? Ya, tentunya hindari asap rokok, hindari polusi udara, ataupun tempat-tempat yang polusi, pakai masker, lindungi, hindari infeksi saluran napas yang berulang. Kalau ada infeksi napas, segera berobat, karena infeksi saluran napas yang dibiarkan berlangsung lama itu juga akan mengganggu saluran napas kita. Latihan fisik, ya olahraga sangat penting, karena dengan berolahraga kita melatih paru-paru kita. Ya, juga latihan pernapasan penting. Nutrisi yang baik dan istirahat yang cukup juga memegang peranan penting, sehingga tubuh kita dan saluran napas kita bisa tetap sehat. Ya. Nah, ini gambaran sedikit bagi kekurangan paru-paru pada penyakit paru obstruktif kronis ya, yang lama, yang dari yang merokok dan yang tidak merokok. Nah, betapa pentingnya kita menjaga paru-paru kita dan saluran napas kita, sehingga para ahli sudah menentukan beberapa peringatan hari paru-paru ya. Yang pertama adalah hari tuberkulosis sedunia, itu 24 Maret. Ya, karena tuberkulosis juga adalah salah satu penyakit yang masih menjadi problem di paru-paru dan saluran napas kita ya. Itu 24 Maret. Kemudian ada hari yang lain lagi. 5 Mei
itu kita memperingati Hari Asma sedunia, ya. Karena ini memang concern orang untuk menjaga paru-paru kita tetap sehat. 5 Mei itu Hari Asma. Kemudian 31 Mei Hari Anti Tembakau, ya, seperti kita pelajari karena tembakau ini menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis. Jadi diperingati 31 Mei. Ada hari yang lain lagi, yaitu Hari Paru-Paru Sedunia 25 September, ya. Karena concernnya para ahli terhadap paru-paru kita. Kemudian ada yang dikenal dengan Hari Penyakit Paru Kronis Sedunia, itu 15 November. Itulah sebenarnya yang menyangkut dengan PPOK tadi, ya. Jadi memang paru-paru kita ini, saluran nafas kita ini sangat penting bagi kita, tapi banyak partikel dan hal-hal patogen lain yang bisa menyerang paru-paru kita, sehingga bagi kita perlu sekali untuk menjaga supaya paru-paru kita ini tetap sehat, tetap bersih, dan kualitas hidup kita akan tetap sehat. Sehingga semboyan dilakukan pada hari penyakit paru ini adalah sayangi dan lindungi paru-paru Anda, ya. Kalau kita bernapas, itulah kehidupan kita. Kalau kita hidup, kita harus tetap bernapas, ya. Jadi itulah pembahasan kami pada hari ini. Marilah kita tetap menyayangi dan menjaga kesehatan paru-paru kita, sehingga dengan kesehatan kita yang ada, kita boleh lebih produktif dan kita boleh berguna bagi sesama kita, sesama dalam pelayanan kita sebagai perawat orang-orang yang sakit yang datang kepada kita. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.